Tapi saya pun setuju apabila kita menggunakan perbedaan di cara penerapan atau model yang akan digunakan dalam mengeksekusi critical thinking di KD yang akan kita bawakan modelnya nanti. Role playing gitu. Nah, nanti kita ngambil KD beda kayak role playing juga kayak mendingan KD-nya satu gitu, terus kayak modelnya kita bikin dua gitu sih, kata aku juga. Bener kayak si Cinta ngomong gitu. Ngerti. Atau mungkin bisa itu KD-nya dua, modelnya juga dua. Bisa. Jadi menyesuaikan, misalnya si KD 3.4 ini cocoknya sama model yang ini, atau si KD 5 titik ini 5 titik sekian itu cocoknya sama model ini. Bisa sih. Bisa bener. Kayak aku tahu mah critical thinking itu jadi kayak apa ya, kayak berpikir kritis kan. Critical thinking itu jadi misalkan siswa itu dihadapi satu masalah, atau misalkan dihadapi katakanlah satu masalah gitu. Nah, si siswa tuh harus diasah gitu cara berpikirnya gitu terkait masalah tersebut, sampai nanti akhirnya siswa tersebut tuh bisa memberikan suatu kesimpulan atau misalkan memberikan suatu solusi bagi permasalahan itu gitu. Dari kalian ada punya ide gak? Paling mentok debat. Ya sih, ya benar, mentok debat. Ya, maksudnya setelah kemarin kita membuat video ya portofolio itu kan kurang lebih kita mengerjakan sesuatu studi gitu ya yang ada kaitannya setidaknya gitu dengan sejarah kalau misalkan teman kita mau. Nah itu kan bisa aja sebagai critical thinking karena emang gimana ya, bagaimana mengasah pola pikir peserta didik untuk bisa menyelesaikan tugas studi portofolio ya khususnya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Gimana kenapa kayak gitu sih, Net? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua yang ada di sana. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan melakukan suatu penelitian mengenai sejarah salah satu gedung yang ikonik di Bandung, yaitu Gedung Isola. Gedung Isola ini berlokasi di Jalan Setiabudi, Bandung, dan merupakan salah satu gedung yang digunakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, mungkin teman-teman ingin tahu nih gimana sejarahnya dari Gedung Isola ini. Kita coba tanya-tanya ke orang-orang yuk. Nah, kebetulan. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi. Boleh perkenalan diri dulu. Nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama Bapak itu adalah Fauzian Esa. Bapak itu adalah salah satu dosen di Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, kebetulan nih. Berarti mengenal sejarah dari Gedung Isola ini ya? Kalau boleh tahu Pak, mungkin Bapak bisa jelasin secara singkat sejarah Gedung Isola ini seperti apa sih Pak? Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya Villa Isola itu adalah salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kota Bandung dan merupakan ikon dari Universitas Pendidikan Indonesia itu sendiri. Gedung ini tuh dibangun oleh sosok yang bernama Dominic Gilambaretti, yaitu merupakan salah satu saudagar kaya yang berdarah Italia dan merupakan seorang pemimpin dari redaksi surat kabar Aneta, dan dia juga memiliki perkebunan yang cukup luas gitu. Bagaimana Villa Isola itu dibangun dari Oktober 1932 sampai Maret 1933. Artinya membutuhkan waktu 6 bulan dalam pembangunannya. Membutuhkan biaya, kalau tidak salah itu sekitar 500.000 gulden, yang jikalau pada kurs hari ini itu mungkin setara dengan 250 miliar. Wah, banyak banget ya. Arsitekturnya itu adalah oleh sosok yang bernama Wolf Schumacher. Nah, bagaimana
Villa Isola itu sendiri ketika pada tahun 1933 itu sudah berdiri, ditinggali selama 1 tahun oleh Willem Baretti, tetapi karena sebuah tragedi, Willem Baretti itu mati karena kecelakaan pesawat terbang pada tahun 1936, karena sudah terbengkalai selama 2 tahun, diambil alih oleh Savoy Kuman pada saat itu. Jadi Isola yang asalnya itu tempat tinggal berubah menjadi penginapan pada saat itu yang dimanajeri langsung oleh sosok bernama R.J. Van Es. Nah, pada saat Isola dijadikan penginapan, seperti yang kita ketahui bahwa Jepang itu nanti itu masuk ke Indonesia dan berbagai bangunan itu dikuasai oleh Jepang itu sendiri, dan salah satunya juga itu adalah Villa Isola. Villa Isola itu nanti dikuasai oleh Jepang dan ditinggali oleh sosok yang bernama Hitoshi Imamura, yang nantinya setelah Indonesia merdeka dikuasai juga oleh pejuang Indonesia. Nantinya itu ini dijadikan sebagai konferensi oleh Angkatan Muda, kalau tidak salah itu oleh Jamal Ali dan M. Takhir. Nanti juga pada tahun 1945 sampai 1950-an, bagaimana Indonesia itu kan berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan, bagaimana Isola itu dijadikan sebagai salah satu benteng dari pertempuran Bandung Utara pada saat itu, yang dipimpin oleh Sukanda Brahmatanggala. Makanya kalau kalian pergi ke daerah sekitar Isola, ada Sertan Surip dan sebagainya, itu adalah tokoh-tokoh yang memang berjuang pada saat itu. Nantinya baru pada tahun 1954 menjadi PTPG. PTPG itu ibaratnya itu bisa dibilang sebagai perguruan tinggi yang dikhususkan untuk guru setingkat universitas. Jadi perguruan tinggi pendidikan guru. Tapi pada tahun 1957 bagaimana nanti UNPAD itu berdiri dan dijadikanlah PTPG ini atau UPI ini itu sebagai oleh salah satu fakultas. Jadi FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNPAD. Nantinya berkembang menjadi IKIP, jadi IKIP instansi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lalu pada tahun 1999 menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi itu perkembangan sejarahnya. Jadi sejarahnya itu panjang banget ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang gedung Isola ini digunakan sebagai apa? Kalau gedung Isola pada hari ini, karena pada tahun 1999 berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia, pada hari ini Isola itu dijadikan sebagai tempat rektorat. Jadi ya, walaupun mungkin pada hari ini juga Isola selalu didatangi oleh tokoh-tokoh penting, karena ini merupakan ikon pendidikan di Kota Bandung. Nah, berarti sejarahnya panjang banget ya Pak ya, dari awal yang dikuasai oleh Baretti dan segala macam. Nah, mungkin Bapak bisa membantu gimana sih cara kita itu bisa mengenalkan sejarah gedung Isola kepada masyarakat nantinya, karena kan belum tentu masyarakat mengetahui sejarah ini gitu. Nah, mungkin Bapak ada saran mengenai hal tersebut? Ya, bagaimana cara mensosialisasikan atau memperkenalkan gedung Isola itu sendiri? Yang pertama bisa lewat tulisan, seperti yang kita ketahui bahwasannya berbicara tentang mahasiswa itu kan memiliki 2 tugas utama. Yang pertama itu adalah berpikir, dan yang kedua itu adalah berkarya. Mungkin kalian bisa membuat sebuah artikel yang terkait dengan gedung Isola itu sendiri, yang nanti banyak dibaca oleh masyarakat luas, sehingga lebih dikenal gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau kita berbicara tentang sejarah, terutama dalam nuansa pendidikan, kita mengetahui bahwasanya ada yang dinamakan sejarah lokal. Dan gunanya, dan mungkin itu adalah tugas dari seorang guru untuk memperkenalkan sebuah sejarah yang memang berada di sekitar masyarakat gitu, atau di sekitar siswa itu sendiri gitu. Tujuannya untuk apa? Yang pertama itu adalah untuk memberikan rasa cinta tanah air, untuk memperjelas identitas yang dimiliki, serta untuk menunjukkan bahwasannya ternyata di lingkungan sekitar peserta didik, sekitar masyarakat, terdapat berbagai macam sejarah yang bisa diambil nilainya, hikmahnya, dan itu akan berguna untuk masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang paling penting kalau kita belajar sejarah itu sendiri. Dan itu adalah tugas yang dimiliki oleh guru. Oke, berarti kesimpulannya memang peran guru ini sangat penting ya dalam memperkenalkan sejarah dari gedung Isola. Oke, baik. Mungkin sekian saja. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Saya lanjut rekaman video lagi ya. Terima kasih ya. Nah, seperti itu guys. Bagaimana sosok seorang guru ini merupakan aktor ataupun memiliki fungsi yang penting di dalam mengenalkan gedung sejarah dari gedung Isola ini. Selain itu juga tadi juga sudah disebutkan bahwa
tulisan itu merupakan hal yang penting karena dengan memperkenalkan gedung Isola melalui tulisan, orang-orang dapat membaca sejarah dari gedung Isola tersebut. Selain itu juga ada satu saran yang bisa digunakan oleh orang-orang, yaitu dengan memunculkan sebuah pemanduan atau seorang pemandu yang bisa memimpin ataupun mengajak orang-orang yang ingin mengenal Isola lebih jauh agar mereka mengetahui bahwa sejarah Isola itu memiliki sejarah yang sangat panjang di dalamnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian mengenal gedung Isola lebih baik. Saya pergi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Haddad dengan NIM 1807207 ingin merefleksi mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah. Pengalaman selama pengerjaan tugas menurut saya baik karena waktu yang diberikan itu sangat-sangat cukup, dan juga tugas-tugas yang diberikan itu sangat-sangat dapat dimengerti dengan baik. Pengalaman pengerjaan tugas pada mata kuliah evaluasi secara keseluruhan menurut saya sangat-sangat dapat dimengerti dikarenakan kita bisa bekerja sama dengan kelompok kecil maupun besar dengan materi yang dengan masing-masing anggotanya sudah dapat dimengerti dengan mengerjakan tugas secara baik, lugas, dan teliti. Masukan untuk mata kuliah ini menurut saya sudah cukup baik untuk mata kuliah ini di semester ini. Untuk kedepannya semoga metode pembelajaran atau cara pembelajaran yang diberikan itu bisa lebih dari ini, dan juga lebih seru lagi. Nilai yang saya inginkan di mata kuliah ini B, dikarenakan untuk mata kuliah ini saya masih ada kekurangannya dengan seperti UTS itu ada beberapa yang tidak diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bunga Ayu Amalia dengan NIM 2000508 akan memberikan beberapa refleksi dan feedback terhadap mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah. Untuk refleksi yang pertama adalah refleksi terhadap tugas proyek yang memberikan saya pengalaman dan pemahaman bahwa dalam mempersiapkan suatu tugas proyek itu harus dilakukan secara matang dan teliti, jangan sampai ada yang terlewat. Dan saya pun menjadi paham bahwa tugas proyek itu bisa diimplementasikan dalam berbagai media. Kemudian refleksi yang selanjutnya itu terkait pengerjaan tugas dari keseluruhan mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah. Selama pengerjaan tugas-tugas di mata kuliah ini, saya merefleksikan diri bahwa saya itu harus cermat, teliti, jelas, dan totalitas dalam mengerjakan tugas. Hal ini menjadi suatu hal yang baik bagi saya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemudian masukan untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah ini, semoga kedepannya mata kuliah ini dapat memberikan apresiasi lebih kepada mahasiswanya yang telah mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian nilai yang ingin saya dapatkan dari mata kuliah ini adalah amin. Mengapa? Karena saya dapat memahami tiap materi dari mata kuliah ini. Saya pun mengerjakan setiap tugas yang diminta oleh dosen pengampu, dan saya aktif di kelas serta aktif di kelompok. Saya sering menjadi inisiator dalam pengerjaan tugas kelompok, dan saya pun selalu hadir dalam perkuliahan dari pertemuan awal sampai akhir. Namun saya pun menyadari bahwa ketika UTS saya tidak menjawab satu poin soal, dan maka dari itu saya meminta nilai amin. Terima kasih.
Baik, perkenalkan nama saya Raditya V. Supramadita dengan NIM 2004543 dari kelompok Critical Thinking, dan di sini saya akan memberikan video refleksi mengenai mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah. Yang pertama adalah mengenai tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah. Yang saya dapatkan dari tugas akhir ini menunjukkan bahwa kita sebagai tenaga pendidik tidak bisa sembarangan memberikan tugas ataupun proyek kepada siswa nanti. Kita juga harus bisa mempertimbangkan bagaimana tugas ini bisa memberikan impact yang berguna dan juga memberikan hasil yang maksimal agar siswa mendapatkan pendidikan yang jelas dan guru bisa mengevaluasi bagaimana pendidikan ini bisa diterapkan kepada siswa. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah selama semester 4 ini. Yang saya rasakan mata kuliah ini benar-benar memberikan dampak yang positif untuk saya pribadi dikarenakan saya bisa mengetahui bagaimana pembelajaran evaluasi dilakukan, dan hal ini pun bisa menjadikan diri saya pribadi mengevaluasi diri sendiri dan bisa merubah bagaimana caranya manajemen waktu dan juga manajemen hal lainnya yang nantinya memberikan dampak positif. Dan mata kuliah ini juga memberikan saya suatu pembelajaran yang baru, tidak hanya sebatas mempelajari materi, namun juga mempelajari hal-hal yang lainnya. Dan lalu untuk harapan dari mata kuliah evaluasi pembelajaran ini ke depannya, saya harap mata kuliah ini semakin berkembang lebih baik, makin banyak ide-ide baru yang bisa diterapkan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa pun tidak hanya sebatas memberikan ilmu baru, namun juga memberikan topik yang baru. Dan nilai yang saya harapkan untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran ini adalah nilai amin, dikarenakan untuk pembelajarannya sendiri saya merasa saya sudah mengikuti pembelajaran dengan cukup baik, saya memahami materi yang diajarkan, dan juga untuk di dalam kelompok saya merasa memiliki kontribusi yang cukup baik dengan memberikan saran ataupun solusi terhadap permasalahan yang kami temukan. Walaupun memang dalam pembelajaran ada beberapa kesalahan yang terjadi, namun saya rasa nilai amin ini sudah merupakan nilai yang cukup untuk saya dapatkan di dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah ini. Sekian dan terima kasih. Saya Islamiyati Apriani Hidayanti dengan NIM 2006916. Di sini saya akan mencoba merefleksikan diri saya selama mengikuti mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang pertama, mengenai pengerjaan tugas baik itu proyek UAS ataupun tugas selama mata kuliah berlangsung. Menurut saya mata kuliah evaluasi ini tugasnya cukup berbeda dengan mata kuliah lainnya. Selain itu, tugas di mata kuliah ini lebih menekankan kepada kerjasama tim atau kerja kelompok gitu. Karena tugasnya juga lebih banyak di tugas kelompok. Di tugas kelompok ini kita dituntut untuk mengeluarkan ide, mengemukakan pendapat, menghargai pendapat teman, pembagian tugas dan pembagian waktu agar kerjasama di antara kami itu terlihat dengan baik. Selanjutnya yaitu mengenai evaluasian untuk mata kuliah ini. Menurut saya Ibu Yani dan Ibu Iying telah membawakan mata kuliah ini dengan cukup baik, memberikan pengalaman baru kepada kami, khususnya kepada saya, dan saya rasa suasana yang Ibu Yani dan Ibu Iying berikan itu cukup berbeda dengan mata kuliah yang telah saya jalaninya. Dan yang terakhir mengenai nilai, jika Ibu Yani dan Ibu Iying berkenan, saya ingin meminta nilai B dengan alasan yang pertama, saya telah hadir dari awal sampai akhir mata kuliah tanpa pernah absen sedikit pun. Yang kedua, saya telah memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan selama mengerjakan tugas kelompok ini. Dan yang terakhir, saya menyadari keterbatasan di dalam diri saya. Ketika mengerjakan UTS pun ada beberapa soal atau mungkin banyak jawaban dari saya yang salah atau keliru. Hal itu dikarenakan mungkin saya kurang memahami materi atau saya tidak percaya diri dengan jawaban yang saya rasa benar, tapi saya memilih jawaban yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nida. Di sini saya akan mereview atau mengevaluasi diri saya selama perkuliahan evaluasi pembelajaran berlangsung selama 1 semester atau selama 6 bulan bersama Ibu Yani dan juga Ibu Iying.
Yang pertama yang saya rasakan itu adalah ketika saya mengerjakan UTS dan juga bersama teman-teman saya yang lain. Di sini yang saya rasakan yaitu adalah adanya pengelolaan waktu yang baik atau manajemen waktu dengan baik. Karena selain berperang dengan soal, di sini juga saya berperang dengan waktu dan juga berperang dengan diri saya sendiri. Yang kemudian adanya persiapan diri. Karena ini mungkin sesuatu yang baru bagi saya, karena sebelum-sebelumnya, mungkin sebelum memulai perkuliahan saya terasa santai, terasa mungkin terasa tidak terburu-buru seperti sekarang. Kalau sekarang, ketika sebelum memasuki jam perkuliahan, saya harus mempersiapkan semuanya dari mulai materi ataupun informasi-informasi yang sudah saya baca semalam sebelumnya. Nah, kemudian di sini untuk kelompok, saya merasa saya sudah bekerja baik dalam kelompok. Saya sudah mengerahkan semuanya. Saya sudah mengikuti. Saya sudah memberikan apa yang saya punya kepada kelompok saya, dan saya juga turut berpartisipasi dari awal hingga akhir. Selama mengikuti evaluasi pembelajaran ini dan selama berkelompok dengan teman-teman saya yang lain, saya merasa memiliki tanggung jawab dan juga memiliki kemampuan untuk menghargai pendapat orang lain atau memperhati. Karena dalam kelompok ini tidak hanya satu kepala yang dipakai, tetapi juga banyak, ada 6 orang, yang mana di situ juga kita harus menghargai pendapat atau sudut pandang dari teman-teman saya. Biar saya akan memberikan evaluasi terhadap matkul ini, terhadap Bu Yani dan juga Ibu Wining. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena mungkin sebelum-sebelumnya saya adalah tipikal orang yang santai sebelum mengikuti mata kuliah apapun, tetapi ketika sudah mengikuti evaluasi pembelajaran ini, saya menjadi pribadi yang tidak harus menyepelekan apapun, dan di sini saya benar-benar memperhatikan semuanya, sehingga dalam diri saya itu terpacu untuk terus berkembang dan tidak bersantai-santai lagi seperti sebelumnya. Selanjutnya untuk penilaian, saya harap Ibu Yani dan Ibu Iing juga memberikan saya nilai amin karena secara kelompok saya turut berpartisipasi. Mengapa saya tekankan secara berkelompok? Karena dari awal hingga akhir tugas kelompoklah yang benar-benar membentuk saya, dan saya harap Ibu Iing dan juga Bu Yani tidak keberatan dengan permintaan saya, karena saya juga dapat membuktikan itu semua. Saya dapat berpartisipasi dalam kelompok saya memberikan semuanya, dan saya juga dalam kehadiran saya hadir 100%. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, serta malam kepada Bu Yani dan Bu Iing pada saat membuka video ini. Pertama-tama saya ingin banyak terima kasih atas bimbingannya selama 1 semester dan atas ilmu yang diberikan kepada kami. Nah, di sini saya sendiri pada saat mengerjakan tugas final project merasa bahwa kelompok 1 ini menjumpai banyak struggle dan masalah yang dihadapi. Namun pada akhirnya kelompok kami berhasil mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan baik. Nah, kami sendiri pun tidak pernah menunda waktu pengerjaan tugas. Jadinya setiap ibu berikan tugas kami selalu mengerjakannya, sehingga pada saat ibu memberikan tugas mingguan kami merasa tidak merasa terbebani sama sekali gitu, dikarenakan tugas yang kami selalu langsung kerjakan. Selain itu dari saya sendiri, saya merasa bahwa pembelajaran ini tuh sangat interaktif dan juga tidak monoton gitu. Jadinya kami sangat senang walaupun Bu Yani kan sosok yang tegas dan disiplin ya. Walaupun menegangkan, namun pembelajaran itu tuh terbilang cukup melekat di otak kami gitu. Jadinya kami terfokus pada pembelajaran ini gitu. Dan jadi kami juga belajar disiplin dan melatih mental kami juga gitu. Nah, di sini
saya mengharapkan nilai A Ibu untuk mata kuliah ini dikarenakan saya mempunyai banyak kontribusi terhadap kelompok dan kelas, terutama pada kelompok saya memberikan ide-ide dan juga pada saat berdiskusi saya memberikan masukan-masukan dan juga persoalan-persoalan, memecahkan persoalan-persoalan tersebut gitu. Nah, di sini saya merasa cukup pantas untuk mendapatkan nilai A, sehingga saya berani untuk menyebutkan bahwa saya pantas untuk mendapatkan nilai A, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu secara offline, Ibu.